Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta MPLS SMP Negeri 3 Blado yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Ibu Dira Hayu SPD. Kalian bisa panggil saya Bu Dira. Pada hari ini, hari Rabu 14 Juli tahun 2021, kita akan membahas mengenai tata krama. Oke, tata krama. Dari awal dulu, tata krama itu kalau pengertiannya sama dengan etika, sopan santun, atau bisa diartikan sebagai tuntunan tingkah laku, sikap yang harus dilakukan di lingkungan mana, di mana kalian berada. Lingkungan yang kalian hadapi itu nanti akan terdiri dari 3 tempat: di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, di mana tuntunan tingkah lakunya juga harus disesuaikan. Di rumah, bagaimana kalian bertingkah laku dengan orang tua kalian, dengan adik-adik atau kakak-kakak kalian, dengan saudara-saudara kalian. Kemudian di sekolah, bagaimana kalian bersikap, bertingkah laku yang disebut sebagai sopan santun terhadap teman-teman kalian, dengan Bapak Ibu guru, dan dengan siapapun yang berada di sekolah saat itu. Setelah selesai sekolah, kemudian di masyarakat, bagaimana kalian harus bersikap di lingkungan masyarakat, dengan orang yang lebih tua, dengan orang-orang yang seumuran, atau dengan adik-adik yang umurnya di bawah kalian. Jadi itu membutuhkan satu sikap yang harus kalian posisikan dengan sebaik-baiknya. Kalau dulu mungkin kalian masih SD atau di bawahnya lagi masih kecil, orang akan maklum, orang akan mengatakan, oh wajar, karena kalau tingkah lakunya kurang baik atau tidak cocok, itu berarti maklum karena anak kecil. Tapi kalau sekarang kalian kan sudah SMP, jadi pola tingkah lakunya kan sudah harus disesuaikan dengan kondisi agar dianggap oleh masyarakat atau oleh keluarga atau oleh Bapak Ibu guru itu dianggap pantas atau dianggap sopan. Baiklah, untuk penjelasan lebih detailnya, kalian dipersilahkan untuk melihat atau menonton video yang nanti akan diputar. Jadi silahkan diperhatikan dan dipahami. Kemudian setelah selesai akan ada petunjuk atau perintah berikutnya. Hari ini kita akan membahas tentang tata krama. Tata krama terdiri dari 2 kata, yaitu tata yang berarti adat atau aturan, krama berarti sopan santun atau tindakan. Jadi,
Tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan masyarakat. Tidak berbeda dengan sopan santun, tata krama juga harus dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tata krama dapat dilakukan dengan cara berbakti kepada orang tua. Sudah seharusnya sebagai seorang anak, kita berbakti kepada orang tua yang telah merawat kita dari kecil. Berbakti pada orang tua dapat dilakukan dengan cara menaati segala perintahnya dan berbuat baik pada keluarga. Selain itu, kita jangan sekali-kali menyebut namanya, tapi panggillah mereka dengan sebutan yang mereka senangi, seperti ayah dan ibu. Jangan pernah mendahului ketika berjalan, dan duduklah ketika sudah dipersilahkan. Berbicaralah dengan lemah lembut, dan terakhir, berdoa kepada Tuhan untuk orang tua kita agar senantiasa diberikan kesehatan. Selanjutnya dengan berperilaku adil, yang artinya tidak membeda-bedakan satu sama lain, apalagi membela yang salah. Bersikap adil harus melihat dari keseimbangan antara orang atau kelompok. Tata krama juga harus diterapkan oleh orang tua kepada anak di rumah. Ada beberapa cara agar anak-anak memiliki tata krama. Pertama, orang tua harus jadi contoh bagi anak-anak. Berikanlah contoh tata krama kepada anak-anak seperti cara berbicara yang baik, dengan selalu mengucap salam ketika bertemu orang lain, menjawab dengan tutur kata yang baik ketika ditanya oleh orang lain. Orang tua juga harus memperhatikan pergaulan anak. Jangan sampai anak kita salah bergaul. Begitu juga dengan kita sebagai anak. Jangan mau bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, seperti lingkungan yang berisi anak-anak yang bertutur kata kasar dan selalu mencela orang lain. Jangan lupa orang tua juga harus sabar dan terus-menerus dalam mengajarkan tata krama pada anaknya. Dan kita sebagai anak, jangan membantah apa yang orang tua katakan. Selain di lingkungan rumah, sekolah juga dapat menjadi tempat mengajarkan anak tentang perilaku tata krama. Tata krama di sekolah bisa diterapkan dengan cara dibiasakan, seperti membiasakan siswa berbaris sebelum masuk kelas, mencium tangan guru, mengucapkan salam ketika masuk kelas dan bertemu guru, dan tidak berbicara kasar. Perlu diketahui juga bahwa untuk mewujudkan perilaku tata krama, perlu adanya kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat agar anak-anak terbiasa melaksanakannya dalam kegiatan sehari-hari. Demikian materi kali ini. Sebelum mengakhirinya, mari kita simpulkan bersama-sama. Tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan masyarakat. Tata krama dilaksanakan di keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta perlu adanya kerjasama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat agar anak-anak mempunyai tata krama. Nah, materi tata krama untuk hari ini mudah kan? Banyak sekali materi yang ada. Agar lebih jelas, kalian bisa cari tahu sendiri ya teman-teman. Halo pelajar Pancasila, kamu pasti masih ingat dong? Untuk menjadi profil pelajar Pancasila yang baik, kita harus memiliki 6 nilai. Salah satunya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Adik, tumben main di halaman? Biasanya kamu di kamar terus. Seperti pesan ayah, adik lagi mempraktekkan nilai jadi profil pelajar Pancasila yang baik. Salah satunya yang menjaga lingkungan ini, Bu. Pelajar Indonesia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah seseorang yang selalu menerapkan ajaran-ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, akhlak beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang pelajar Pancasila akan taat beribadah dan percaya bahwa ajaran setiap agama adalah berbuat kebaikan dan kasih sayang. Ada juga berakhlak mulia kepada diri sendiri. Ia sadar bahwa merawat diri sama pentingnya dengan merawat orang lain dan lingkungannya. Kalau untuk berakhlak mulia kepada sesama manusia, profil pelajar Pancasila akan selalu menghargai orang lain, bersikap santun kepada orang yang lebih tua, dan bersikap kasih kepada orang yang lebih muda. Nah, yang dilakukan adik sebagai contoh berakhlak mulia kepada alam. Kita wajib merawat dan menjaga lingkungan sekitar. Tujuannya jelas, agar bumi kita tetap layak dihuni hingga generasi mendatang.
Terakhir, akhlak bernegara. Kita sebagai profil pelajar Pancasila harus memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban kita sebagai warga negara. Sahabat karakter bisa mulai dengan hal kecil setiap harinya, agar profil pelajar Pancasila akan selalu melekat dalam diri kalian. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, kita mulai pelajarannya hari ini ya. Kemarin kan Ibu sudah memberikan tugas menjawab pertanyaan di halaman 45 sampai dengan halaman 47. Nah, sekarang coba Ibu mau periksa jawaban kalian. Safira, coba kamu jawab pertanyaan nomor 1. Safira nggak tahu jawabannya, Bu. Baiklah. Bagaimana dengan pertanyaan nomor 2? Jawabannya apa, Safira? Ih, teman-teman, diem dulu dong. Kasian Safira, makin gak bisa jawab nanti kalau diganggu terus. Tahu nih, kalian kenapa sih pada merundung Safira? Kasian kan? Ih, kan kita cuma bercanda. Yang kalian lakuin itu namanya perundungan, bukan bercanda lagi. Oke, anak-anak semua tenang ya. Zaskia dan Andra benar. Kalau kita terus-terusan merendahkan orang lain atau meremehkan kemampuan mereka, itu namanya perundungan. Mungkin kalian anggap ini bercanda, tapi bisa jadi hal ini menyakitkan perasaan. Coba kalian bayangkan jadi Safira, terus-menerus dirundung. Apakah kalian akan merasa nyaman? Tapi aku cuma bercanda, Bu. Nggak ada maksud untuk menyakiti Safira kok. Iya, Ibu mengerti. Tapi kadang-kadang ucapan dan perbuatan kita bisa menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Apalagi kalau dilakukan berkali-kali dan beramai-ramai. Hal ini bisa membekas loh sampai kalian dewasa. Ya udah deh, kalau begitu aku minta maaf ya, Safira. Iya, nggak apa-apa, Dirga. Aku maafkan. Ibu akan sangat bangga kalau melihat kalian semua menjadi anak baik yang menjaga perasaan temannya. Di sekolah ini gak boleh ada yang namanya perundungan. Juga Ibu ingin kalian mencontoh Zaskia dan Andra yang berani bersuara dan melawan perundungan. Kalau ada teman yang mengalami perundungan, jangan diam. Dukung temanmu dan laporkan ke Ibu, baik perundungan di sekolah ataupun di media sosial. Baik, Bu. Oke, sekarang mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Bagaimana? Kalian sudah menonton videonya? Silahkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 3 Bladuk. Selanjutnya, kalian akan ditugaskan untuk membuat resume tentang materi yang kalian tonton tadi, kemudian dikumpulkan pada saat kegiatan tatap muka yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 21 Juli 2021. Saya kira itu materi yang kita bahas untuk hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.